Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat UBI TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan tahun baru Islam. Kita beranjak dari tahun 1443 Hijriah, sekarang kita berada di tahun 1444 Hijriah. Tentu setiap perubahan adalah fenomena yang harus dipahami makna dan pesan moralnya, termasuk pergantian tahun, pergantian bulan, bahkan pergantian hari. Said Qutb pernah mengemukakan bahwa fenomena itu nasihat spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipahami, sehingga setiap perubahan kita bisa menemukan hikmah, kita bisa menemukan pelajaran yang ada di balik perubahan yang terjadi. Said Qutb mengemukakan bahwa nasihat yang diberikan Allah kepada hambanya itu hanya dua macam. Yang pertama, nasihat itu berupa ayat. Ayat ini mengandung dua, yaitu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah, semua yang difirmankan Allah tercantum di dalam Al-Quran. Itu nasihat Allah berupa ayat qauliyah yang difirmankan. Maka siapapun yang membaca Al-Quran harus merasa sedang dinasihati oleh Allah, sehingga membacanya melibatkan hati, sehingga membaca Quran menjadi sepenuh hati, bukan setengah hati, apalagi seperempat hati. Dengan demikian kita mendapat nasihat dari Allah melalui ayat qauliyah. Yang kedua, ayat kauniyah, yaitu fenomena kehidupan. Apa itu berbentuk peristiwa, kejadian, baik yang kita alami atau yang kita saksikan, semua itu adalah nasihat spiritual dari Allah. Karena itu diperlukan kepekaan, diperlukan sensitivitas transenden untuk membaca nasihat Allah berupa peristiwa. Dan yang kedua, nasihat Allah berupa kematian. Kematian itu nasihat tanpa kata. Di saat nasihat-nasihat itu berkata-kata, namun kematian adalah nasihat tanpa kata. Karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita, urkubul mayyiti inda salasin. Perhatikan keadaan mayat itu dalam tiga hal. Kalau mayat itu di keningnya ada keringat, di kelopak matanya ada air mata, dan bibirnya senyum, qad nazalat rahmatan minallah. Sungguh telah turun rahmat Allah kepadanya, dialah orang yang wafat membawa ciri husnul khotimah. Ini yang harus kita capai. Sebaliknya Rasul berpesan, manakala kalian melihat orang yang sedang sakaratul maut itu ngorok seperti sapi disembelih, atau seperti gadis yang tercekik, sedangkan di tubuhnya terdapat bercak-bercak merah kehitam-hitaman seperti terkena pecut, lantas bibirnya mengkerut dan mengeluarkan busa, qad nazalat azaba minallah. Sungguh telah turun azab Allah kepadanya, dialah orang yang wafat membawa ciri su'ul khotimah, akhir hayat yang tidak baik. Na'udzubillahi min zalik. Maka fenomena ayat-ayat kauniyah maupun kematian harus dipahami dari segala sisi, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi betul-betul memberi nasihat yang positif bagi kehidupan kita untuk kemudian mengambil sikap.
Kalau kematian itu ditandai dengan husnul khotimah, kita mohon kehadirat Allah. Semoga akhir hayat kami, akhir hayat saya mencapai husnul khotimah seperti saudara saya yang memiliki tanda-tanda husnul khotimah. Sedangkan ketika kita melihat ada orang wafat, ciri-ciri su'ul khotimah ada pada mereka, kita segera berlindung kepada Allah agar jangan sampai mengalami akhir hayat seperti yang kita saksikan itu. Oleh karena itu, semua peristiwa, semua perubahan itu nasihat Allah. Tergantung sikap kita di dalam memahami peristiwa itu agar mampu menggali makna dan pesan moral di balik peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, sahabat UBTV rahimakumullah, pergantian tahun jangan dibiarkan berlalu tanpa makna. Pergantian tahun jangan diisi dengan maksiat, karena hakikatnya pergantian tahun usia kita pun kelihatannya bertambah, tapi sesungguhnya jatah hidup yang diberikan Allah untuk kita semakin berkurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam surat Yasin ayat 68, "Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kami kembalikan ke asal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak memikirkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya yang tidak memerlukan jawaban, tetapi memerlukan sikap nyata, bahwa sesungguhnya di dalam surat Yasin 68 ada 3 nasihat penting yang disampaikan Allah kepada kita. Nah, nasihat itu harus digali. Alat penggalinya apa? Menjawab pertanyaan Allah pada ujung ayat, afala ya'qilun. Mengapa mereka tidak memikirkan? Maka apabila kita memikirkan ayat ini, bahwa ayat qauliyahnya mengatakan wa man nu'ammiru nakisu fil khalqi afala ya'qilun, dan ayat itu kita alami semua, tidak ada yang dikecualikan oleh Allah. Maka menjawab pertanyaan Allah afala ya'qilun dengan memikirkan terjadinya perubahan hidup, maka insya Allah kita akan memperoleh 3 nasihat penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nasihat inilah akan memandu kita bersikap apa yang harus kita lakukan. Sahabat UBTV rahimakumullah, 3 nasihat yang bisa kita dapatkan dari surat Yasin ayat 68 adalah yang pertama, bahwa apabila umur kita ini bertambah, bertambah menit, bertambah jam, bertambah bulan, bertambah tahun, hakikatnya jatah hidup kita semakin berkurang. Orang hidup itu seperti gerak jalan sehat, semakin jauh meninggalkan start, semakin dekat menuju finish. Afala ya'qilun. Menjawab pertanyaan Allah, maka sikap kita tidak ada lain kecuali fastabiqul khairat, yakni mengisi umur, mengisi sisa umur yang dianugerahkan Allah dengan amal soleh, dengan semangatnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengingat
umur itu wadah, amal soleh adalah isi. Wadah itu apapun baiknya tergantung apa yang menjadi isi dari wadah itu. Gelas apabila diisi air putih harganya segelas air putih. Tapi kalau diisi madu, diisi es campur, apalagi es campurnya itu campur durian 7 rasa, tentu harganya akan berbeda dengan segelas yang hanya diisi air. Umur manusia juga demikian. Apabila umur manusia itu diisi dengan amal soleh, maka hidup menjadi berkualitas. Dan insya Allah kualitas hidup itulah yang akan mengantarkan kita untuk meraih fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oleh karena itu, kesadaran memahami bahwa bertambahnya umur adalah semakin berkurangnya jatah hidup, maka hidup ini harus diisi dengan semangat fastabiqul khairat. Nasihat Allah yang kedua adalah bahwa apabila umur bertambah akan dikembalikan ke asal kejadiannya. Artinya apabila umur bertambah maka semua karunia Allah itu dikurangi. Umur semakin berkurang, kesehatan semakin menurun, daya ingat menurun, kekuatan menurun, pendengaran menurun, penglihatan menurun, semua menurun. Menjawab pertanyaan Allah, kita harus bersikap kritis bahwa karena hidup ini semakin berkurang, maka langkah cerdas yang harus kita lakukan adalah melakukan upaya meningkatkan segala yang akan mengantarkan kita hidup berkualitas. Umur boleh berkurang, tetapi iman harus meningkat. Kesehatan, kekuatan boleh menurun, tapi ibadah harus semakin istiqomah. Semua yang dianugerahkan Allah harus berkurang karena memang sunnatullahnya berkurang, tapi akhlak harus semakin baik, amal soleh harus semakin meningkat. Itulah yang disebut dengan kompensasi positif. Yang kedua, menurut Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan mengatakan bahwa apabila umur kita semakin berkurang ditandai dengan semakin menurunnya anugerah Allah, maka syukuri rahmat yang tersisa, hadapi realitas hidup apa adanya. Demikian yang pernah ditawarkan oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan. Sahabat UBTV rahimakumullah. Yang ketiga, apabila umur bertambah, maka semua dikurangi oleh Allah, tidak hanya jatah umur dan kesehatan serta kekuatan yang menurun, tapi sesungguhnya di balik makna surat Yasin ayat 68 ini adalah bahwa hidup itu adalah perjalanan pasti menuju mati. Karena itu kita perlu memahami psikologi kematian agar kematian itu tidak menakutkan. Karena apa? Orang takut mati pasti mati, orang tidak takut mati juga pasti mati. Daripada stres karena ketakutan tentang kematian, maka psikologi kematian memberikan jawaban bahwa kematian adalah tanda kesempurnaan hidup manusia. Karena kalau manusia tidak mati-mati malah tidak sempurna. Sama dengan kelahiran adalah tanda kesempurnaan hidup bayi. Karena kalau bayi tidak lahir-lahir malah bermasalah di dalam rahim sang ibu. Jadi sesungguhnya kematian itu merupakan kesempurnaan hidup dan akan dilalui oleh siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-mautu babun wa kullun nasi dahilu. Kematian adalah pintu dan setiap manusia pasti akan melalui pintu itu yang namanya kematian.
Sahabat UBTV rahimakumullah. Yang kedua, psikologi kematian memberikan jawaban bahwa kematian itu merupakan proses perpindahan hidup, sama dengan kelahiran. Kelahiran itu proses perpindahan hidup, dari hidup di rahim ibu pindah hidup di dunia. Nanti ketika habis masa tinggal di dunia harus pindah hidup lagi ke akhirat. Nah, proses perpindahan hidup itu namanya mati. Jadi sesungguhnya kelahiran itu proses perpindahan hidup, kematian juga proses perpindahan hidup. Afala yaqilun? Mengapa hal itu tidak kalian pikirkan? Maka memikirkan bahwa hidup pasti mati dan sesudah mati ada kehidupan kembali, maka jawaban cerdas adalah mengumpulkan bekal. Karena akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudik kembali menghadap Allah, kuncinya cuma dua, iman dan amal soleh. Tidak main-main. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 58 ayat yang menegaskan bahwa setiap ada perintah amanu selalu dihubungkan dengan wa amilus sholihat. Maka menghadapi pergantian tahun tidak ada solusi lain kecuali meningkatkan iman dan amal soleh. Sahabat UBTV rahimakumullah, pada sesi ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sempat disampaikan kepada saya terkait dengan yang pertama adalah amalan-amalan apakah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Muharram ini. Yang kedua, bagaimana cara memperkenalkan atau memasyarakatkan bulan dalam Islam kepada generasi kita agar yang dikenal bukan hanya Januari sampai Desember, tapi mestinya harus mengenal bulan dalam kalender Islam, yaitu mulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Baiklah sahabat UBTV rahimakumullah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Amalan-amalan apakah yang seyogianya kita prioritaskan di bulan Muharram? Nah, sesungguhnya kunci untuk meningkatkan kualitas hidup itu ya iman dan amal soleh. Karena itu iman harus terus dilestarikan, dipupuk suburkan dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu tidak hanya bersifat ritual, tetapi amal soleh itu harus lebih dominan spiritualnya. Jadi orang ketika sholat, berapa menit orang sholat? Yang harus ditingkatkan itu amaliyah sesudah sholat, yaitu terbentuknya karakter yang dibina oleh inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi spiritualitas sholat itulah juga termasuk amal soleh. Jadi amal soleh bukan sekedar ibadah ritual, tetapi ibadah yang bersifat sosial, dan itu harus dimotori dengan spirit. Spirit mengimplementasikan nilai-nilai ritual dalam kehidupan sosial, dan itu mesti bersinggungan dengan karakter. Contoh sholat. Secara ritual, sholat itu berakhir dengan salam. Tapi makna sholat tidak berhenti di situ. Makna sholat harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial, perilaku nyata. Yaitu apa?
wujud karakter yang terkendali dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Justru itu yang penting. Maka peningkatan amal soleh itu tidak berhenti pada ibadah ritual. Contoh lagi, ketika selesai puasa Ramadan, capaiannya la'alakum tatakun, tidak lantas berhenti dengan bulan Syawal, tidak lantas satu Syawal terus selesai puasa, tapi nilai-nilai ketakwaan itu diimplementasikan selama 11 bulan, sehingga 11 bulan itu warnanya warna ketakwaan, dan itu perilaku nyata. Demikian pula Idul Fitri. Idul Fitri tidak hanya satu Syawal, nilai fitrah itu harus berjalan terus, berkembang terus sampai 11 bulan, sampai Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Demikian pula haji tidak berhenti dengan tawaf ifadah lantas mendapat haji mabrur gitu, tapi kemabruran itu justru harus ditunjukkan di tanah air. Rasulullah SAW pernah bersabda, tanda haji mabrur itu 2. Yang pertama, sepulang haji amaliannya semakin baik, dan sepulang haji peningkatan watak dermawannya semakin tinggi. Itulah yang harus dikembangkan terus, sehingga kemabruran itu terimplementasi dalam perilaku sosial. Demikian pula amal-amal soleh yang lain. Itu secara umum bulan Muharram harus kita tingkatkan iman dengan amal soleh. Lebih dari itu ada amalan sunnah, misalnya puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, yang itu hadisnya sudah sangat populer dan alhamdulillah kita semuanya sudah sering mengamalkan itu. Nah, demikian pula Muharram itu juga bulan yang disucikan, ya. Karena itu kemuliaan bulan Muharram ini harus diisi dengan perilaku mulia, akhlakul karimah, karakter yang betul-betul menunjukkan karakter kemanusiaan. Karena apa? Di akhir zaman ini banyak orang tampilannya tampilan manusia, tapi karakternya karakter lain. Bisa karakter setan, bisa karakter binatang, bisa karakter-karakter yang lain. Nah, itulah jawaban saya tentang amalan-amalan apa yang sebaiknya kita lakukan selama bulan Muharram. Selanjutnya, terkait dengan upaya memperkenalkan atau memasyarakatkan kalender Islam kepada generasi Muslim yang akan datang, sesungguhnya bulan di sisi Allah, inna iddata indallahi, sesungguhnya bulan di sisi Allah itu bilangannya 12 bulan, dan itu ditetapkan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga apa? Sesungguhnya sebelum muncul bulan Januari sampai Desember itu Allah sudah menetapkan bulan yang namanya bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Dan itu terkait sekali dengan rukun Islam. Jadi rukun Islam itu runtut sekali, sistemik sekali. Karena itu ambil contoh bahwa bulan Zulhijjah, bulan haji, tidak mungkin mendahului bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan dulu rukun Islam yang keempat menghasilkan takwa, dan takwa itu menjadi bekal utama dan pertama untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Karena itu sekali lagi, bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan itu sangat sistemik, terutama sekali memperkenalkan bilangan bulan Hijriah, bulan Qamariyah kepada anak-anak usia dini. Ya, misalnya anak TK itu sudah dikenalkan dengan bulan Islam, jangan dikenalkan terus dengan Januari. Itu silakan, karena sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita. Tapi paling tidak kita mengenalkan, dan mengenalkannya itu yang totalitas, jangan setengah hati. Dan kita harus bangga bahwa bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah itu bulan yang diatur oleh Allah.
Inna iddatasyuri indallah itsna asyara saron fi kitabillah. Dan itu tercantum dalam kitabnya Allah. Sudah ditentukan oleh Allah bersamaan dengan Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya. Nah, mudah-mudahan jawaban saya dari dua pertanyaan ini bisa dipahami secara bijak, ya, sehingga mohon tidak sampai salah paham. Ya, bukan berarti kita menolak hari Minggu, tapi sebagai seorang Muslim kita mesti bijak bahwa lebih baik menggunakan kata Ahad daripada Minggu, karena kita punya hari sendiri, nama hari sendiri, daripada mempromosikan ya nama orang lain, mending kita mempromosikan, memasyarakatkan nama hari kita sendiri dan nama bulan kita sendiri. Sungguh pun kita sudah terlanjur, sudah terbiasa menggunakan kata Januari, bulan Januari sampai Desember. Demikian yang dapat saya aturkan dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian untuk dapat mengisi sisa umur yang dijatahkan Allah kepada kita dengan peningkatan amal soleh, dengan peningkatan perilaku-perilaku yang berakhlakul karimah, dengan peningkatan yang lebih islami, sehingga komitmen kita terhadap ajaran Islam baik secara lahir dan batin bisa kita tunjukkan dengan sebaik-baiknya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.